Kalau pertanyaannya kok bisa lah ya yang namanya fobia ini muncul gitu ya. Itu ada hubungannya dengan yang namanya kecemasan, gangguan cemas. Loh ya kan kalau kita tanya apakah fobia itu bisa dikenali tanda-tandanya? Bisa dikenali. Kenapa? Pada saat orang ketakutan terhadap sesuatu, padahal ketakutan itu tidak masuk akal ya. Gambaran bahwa panic attack itu bisa dipicu oleh fobia bisa gitu ya. Pada saat dia itu takut di ruangan sempit terus kemudian panic attack. Panic attack itu termasuk dalam gangguan kecemasan. Kecemasan itu adalah senjata manusia untuk mempertahankan kehidupan. Kecemasan. Sobat sehat, pernahkah kalian takut akan laba-laba, ruang sempit, atau takut ketinggian? Mungkinkah kalian memiliki fobia? Apa sih fobia itu? Kenapa kita bisa memiliki fobia? Nah, kali ini dokter akan membahas tentang fobia. Yuk kita simak penjelasan Dr. Yu Hasan. Halo. Dengan saya lagi Ryu Hasan di sini, tetap di Inside Our Brain, tetap ditemani oleh Kak Setia Hangi. Kali ini ada orang yang banyak nih yang mau nanya ini. Cuman nanyanya itu soal nggak penting sih, tapi nggak apa-apa ya kita bahas, namanya fobia. Kalau ditanya apa fobia itu ketakutan yang tidak beralasan. Tuh ya. Kalau ada orang takut api gitu. Wajar, orang api itu bahaya, bisa melukai kita gitu ya. Bisa membunuh kita gitu. Orang takut ular gitu. Wajar orang takut ular itu ya. Takut ular itu wajar. Kenapa? Loh, ular itu sekali patok mati loh orang itu ya. Jadi takut terhadap ular itu bukan fobia. Kenapa? Karena ular itu membahayakan kehidupan. Takut api itu ya membahayakan. Tapi coba bayangkan orang takut tempat sempit gitu ya. Itu kan tidak ada lah orang mati gara-gara tempat yang sempit atau di kamar sempit, itu nggak ada itu. Bahkan sakit pun nggak ada. Tapi ada orang yang ketakutan pada tempat sempit gitu ya. Itu yang disebut fobia atau klaustrofobia itu. Nah, itu yang disebut fobia. Jadi fobia itu adalah rasa ketakutan yang tidak beralasan. Itu namanya fobia. Tapi kalau orang takut kepada sesuatu yang memang mengancam, bahkan bisa menyakiti kita, bahkan bisa membunuh kita, itu bukan fobia namanya. Emang patut ditakuti, ya. Fobia yang tidak spesifik itu ada, fobia spesifik itu ada. Ada yang namanya insektofobia, takut terhadap serangga gitu ya. Itu mamaku itu takut terhadap ulat bulu. Wah, kalau ada ulat bulu lari dia. Padahal ulat bulu kan nggak membuat orang mati atau orang sakit gitu ya. Itu fobia gitu ya. Nah, itu ada yang spesifik, misalnya klaustrofobia, itu spesifik, takut terhadap tempat sempit itu. Ada orang yang fobia terhadap tempat ketinggian itu. Ada gitu ya, tempat tinggi itu takut dia gitu. Itu adalah fobia-fobia yang spesifik. Tapi ada fobia yang tidak spesifik itu ya ada itu. Contohnya apa? Misalnya fobia yang tidak spesifik, fobia terhadap keramaian, itu nggak spesifik sih gitu. Ya, fobia terhadap keramaian itu tidak spesifik gitu. Ya, batasan keramaiannya itu sampai di mana itu nggak tahu gitu. Tapi ada orang pada saat di mall itu dia mendadak aja, tadinya nggak apa-apa, terus kemudian dia ketakutan karena ada rame-rame gitu. Itu adalah fobia spesifik dan fobia yang tidak spesifik. Kalau pertanyaannya kok bisa lah ya yang namanya fobia ini muncul gitu ya. Itu ada hubungannya dengan yang namanya kecemasan, gangguan cemas. Di konten saya yang dulu itu saya membahas kenapa kita cemas gitu. Nah,
fobia ini juga gitu, muncul kecemasan yang tidak beralasan gitu ya. Kecemasan. Jadi termasuk ada gangguan kecemasan pada orang fobia, cemas dia, takut pada saat ada sesuatu yang tidak rasional atau tidak masuk akal untuk ditakuti. Nah, fobia kompleks itu ya tadi itu ya, yang tidak spesifik tadi, takut kepada keramaian gitu ya, itu kompleks gitu. Sebabnya karena misalnya keramaian itu tidak semua keramaian dia takuti. Misalnya keramaian tertentu saja, misalkan di mall gitu. Di mall itu dia takut gara-gara ada suara bising, atau suara di mall itu kan suaranya bising, kadang-kadang ada pertunjukan, ada musik di situ, itu yang membuat dia ketakutan. Itu kompleks, tidak hanya satu sebab. Kalau misalkan spesifik itu kan tadi itu tempat sempit itu, tapi kalau keramaian di mall itu termasuk fobia yang kompleks. Loh ya kan, kalau kita tanya apakah fobia itu bisa dikenali tanda-tandanya, bisa dikenali. Kenapa? Pada saat orang ketakutan terhadap sesuatu, padahal ketakutan itu tidak masuk akal ya, tidak rasional. Orang takut itu kenapa? Tidak membahayakan, tidak membuat dia sakit, tidak membuat dia bisa terluka, bahkan tidak bisa membuat dia terbunuh, tapi dia ketakutan itu. Nah, tanda-tanda fobia itu kelihatan itu ya. Misalnya orang takut di tempat sempit, pada saat masuk lift dia tuh langsung panik gitu ya, panik dia tuh masuk lift itu. Jadi kalau ada di antara kita itu terus kemudian di lift mendadak teman kita tuh pegang tangan erat-erat, lah itu adalah tanda-tanda dari dia mengalami klaustrofobia, takut tempat sempit. Jadi tanda-tanda fobia itu ya tidak mudah tapi bisa dikenali ya. Kalau pencegahannya ya tidak ada, orang itu muncul begitu saja gitu ya. Itu ya muncul sejak awal itu, biasanya itu bawaan dari lahir. Orang itu takut ulat itu dari lahir, takut ulat itu. Tetapi gini ya, yang namanya sebetulnya kalau yang kita mengatakan kenapa ada orang yang takut ular gitu ya, anak kecil itu takut ular karena dalam sejarah manusia itu ular itu membunuh banyak manusia gitu ya, sehingga orang-orang yang takut kepada ular gitu, takut kepada ular, dia itu adalah orang yang mempunyai peluang hidup lebih besar ketimbang yang nggak takut. Bayangin aja ya, ini ada orang takut ada ular, ini nggak takut sama ular. Ya, kemungkinan besar terbunuh oleh ular yang mana? Ya nggak takut gitu ya. Jadi karena demikian, karena dalam jutaan atau ribuan generasi manusia itu, akhirnya orang yang takut kepada ular itu mempunyai kesempatan hidup lebih besar ketimbang yang tidak takut. Nah, orang yang mempunyai kesempatan hidup lebih besar, mempunyai kesempatan untuk menurunkan sifatnya gitu. Jadi akhirnya lebih banyak orang yang takut kepada ular. Itu adalah logis ya, rasional itu, bahwa takut kepada ular. Nah, itu sebabnya kita itu melihat banyak anak kecil lihat ular pertama kali dia takut. Tapi sampai sekarang tidak ada anak kecil yang takut sama colokan listrik. Itu lebih bahaya loh ya. Karena colokan listrik itu ada baru beberapa ratus tahun terakhir gitu ya, belum terekam dalam memori genetik kita. Itu bedanya antara yang namanya fobia sama ketakutan yang rasional. Komplikasi fobia, meskipun jarang, fobia itu ada sampai yang namanya gangguan kecemasan yang berlebihan gitu ya. Sampai menimbulkan panic attack itu ada gitu ya. Panic attack dia mendadak terus kemudian tidak bisa bernafas itu. Di film apa ya? Di film itu banyak itu ya. Ada anak kecil kemudian kalau di tempat ramai dia langsung tidak bisa bernafas itu ya, itu tidak bisa bernafas itu. Itu ada banyak di film-film itu gambaran, tapi jangan belajar sama film-film itu, ngawurnya juga banyak gitu. Tapi gambaran bahwa panic attack itu bisa dipicu oleh fobia, bisa gitu ya. Pada saat dia itu takut di ruangan sempit terus kemudian panic attack. Panic attack itu termasuk dalam gangguan kecemasan. Kecemasan itu adalah
senjata manusia untuk mempertahankan kehidupan. Kecemasan. Kalau kecemasan itu dengan dosis yang bermanfaat. Tapi kalau kecemasan banyak, bernumpuk, itu bisa mengakibatkan gangguan kecemasan. Ya, yang namanya panic attack itu termasuk gangguan kecemasan. Kesimpulannya adalah bahwa yang namanya fobia itu adalah ketakutan yang tidak beralasan terhadap sesuatu. Itu disebut fobi gitu. Kalau sesuatu itu memang membahayakan, ya bukan fobi gitu ya. Bahwa sesuatu itu bisa mengancam kita, menyakiti kita, membuat kita terbunuh, ya itu bukan fobi, memang pantas ditakuti itu ya. Jadi fobi itu adalah ketakutan yang tidak beralasan. Nah, fobia itu ada fobia yang sederhana itu ya, ada fobia yang kompleks. Fobia yang sederhana ya tadi itu ya, fobia yang jelas itu ya, takut terhadap tempat sempit, takut ketinggian, takut ular bulu, itu fobia itu. Tapi ada fobia yang lebih kompleks ya, takut keramaian itu. Keramaian pun tidak semua keramaian tertentu kompleks. Pada dasarnya itu adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan timbul itu karena otak kita itu, otak manusia itu tidak disiapkan untuk menghadapi banyak ancaman gitu ya. Begitu ancamannya bertumpuk-tumpuk, meskipun itu ancaman itu hanya berupa narasi, nah kecemasan akan timbul. Oke? Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Jangan lupa subscribe Inside Our Brain.